Assalamualaikum Bunda sekalian, selamat pagi. Masih tetap semangat ya? Hari ini mari kita berdiskusi tentang stimulasi, deteksi, intervensi tumbuh kembang anak usia dini. Tapi sebelum kita berdiskusi, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum. Hai. Namaku. Ini kita mau nyanyikan lagu Kupu. 1, 2, 3. 5 hari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku susun Aku semuanya 10. Ini seperti kupu. terbang Tinggi. bunga Muka. hingga sayapnya. Ngai. Tunggu, indah sekali. Kupu-kupu menarik. Laki. Terima kasih. Assalamualaikum. Yuk kita analisa Bunda sekalian. Seperti yang kita ketahui, peserta didik ini adalah anak laki-laki berusia 4 tahun. Dan setelah dianalisa oleh pendidik, bahwasanya dia mengalami gangguan keterlambatan bicara atau yang disebut speech delay. Seperti yang kita ketahui, speech delay adalah kondisi ketika seorang anak mendapatkan suatu kesulitan dalam hal mengekspresikan perasaan dan keinginannya pada orang lain. Kemudian, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan oleh pendidik, yaitu yang pertama adalah perencanaan agar menghasilkan suatu intervensi yang optimal terhadap anak yang dilakukan secara intens oleh guru ataupun orang tua secara kontinu. Dan intervensi itu adalah menganalisa keterlambatan anak yang disesuaikan dengan usia pada rate yang diperlukan pada STPPA untuk usia anak 4 tahun. Yang kedua, melakukan beberapa tes untuk menemukan diagnostik dan intervensi yang tepat. Dan yang ketiga, pemberian tes yang berisi berbidang mengenai kemampuan anak. Setelah itu apa yang dilakukan? Assessment. Ya, setelah adanya assessment diperlukan adanya follow up yang diberikan berupa materi yang sesuai dengan perkembangan kemampuan bahasa dan komunikasi anak. Bagaimana yang dilakukan untuk lingkungan sekolah? Bisa dilakukan one-on-one teaching ataupun mastery learning dengan memberikan materi pelajaran ataupun memberikan penguatan yang disebut dengan reinforcement. Tentu saja di sini guru atau pendidik harus menciptakan lingkungan yang mendorong untuk komunikasi anak. Dan dilanjutkan dengan kerjasama dengan orang tua agar pola pengasuhan anak yang berupa intervensi itu menjadi sangat optimal. Boleh juga loh bagi pendidik untuk melakukan penataan lingkungan, disesuaikan dengan kondisi kelas, kebutuhan anak, ataupun kemampuan pendidik untuk melakukan intervensi. Dan yang terakhir, untuk strategi pembelajaran, caranya adalah bunda-bunda sekalian pasti sangat ahli untuk hal ini, yaitu memberikan contoh, karena kita tahu anak adalah the best imitator. Apapun yang diucapkan oleh pendidik ataupun orang tua akan dicontoh. Jadi berbicaralah dengan baik dan pelan-pelan. Berbicara tentang sesuatu yang positif sangat memberikan efek loh. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan self-esteem atau penghargaan diri terhadap anak. Maka lingkungan yang baik akan menghasilkan sebuah intervensi yang optimal untuk anak. Dan jangan lupa yang terakhir, kerjasama antara pendidik dan orang tua. Baik, mungkin itu telah kami diteruskan untuk semangat menganalisa anak didik kita ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.